warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Aza Kurnia. Kali ini aku akan mengajak teman-teman online semua untuk belajar to be a good speaker. Disclaimer, hal ini aku share ke teman-teman semua berdasarkan pengalaman aku mengikuti kompetisi dai mahasiswa nasional. Tips supaya pidato kalian diupload ke YouTube tembus sampai 119.000 views. Langsung kita bongkar. Yang pertama, pilih salah satu tema yang telah ditentukan oleh panitia. Jangan sampai kalian keluar dari tema yang sudah ditentukan, karena hal ini akan mempengaruhi bobot nilai yang dicantumkan oleh Dewan Juri. Sebelum memilih tema, pastikan good speaker memilih tema sesuai dengan karakter kalian, karena hal ini akan berpengaruh terhadap kesungguhan kalian saat menyampaikan pidato ataupun public speaking. Jika teman-teman sudah menentukan tema yang dipilih, banyak nih yang bertanya, Kak, bagaimana caranya untuk menyusun isi dari pidato ataupun public speaking? Karena kali ini kita sedang membahas tips untuk menjadi juara dalam kompetisi dai maupun pidato, maka teman-teman harus memperhatikan beberapa hal berikut. Dalam menyusun isi atau teks pidato, pastikan ada 3 hal penting: pembukaan, isi, dan penutup. Good speaker juga harus mengetahui bagaimana tipe-tipe pidato atau tipe-tipe public speaker yang disukai oleh Dewan Juri. Salah satunya saat teman-teman semua mengikuti ajang kompetisi dai. Misalkan di RRI, Radio Republik Indonesia, Dewan Juri tidak suka pidato dengan karakteristik yang bercanda. Disclaimer, ini sesuai pengalaman aku saat itu. Tentu peraturan ini tidak mutlak karena bisa saja peraturan ini berubah dari tahun ke tahun tergantung panitia dan Dewan Juri yang terlibat. Jadi teman-teman yang memiliki jiwa guyon ataupun pelawak saat menyampaikan pidato dan public speaking, kalian gak usah berkecil hati. Kembali lagi ke 3 hal penting saat menyusun teks pidato. Yang pertama, pembukaan. Pastikan seluruh pidato diawali dengan salam. Selanjutnya, kalian bisa menyampaikan pantun, penghormatan, ataupun juga nyanyian. Jangan lupa, di pembukaan kalian harus bisa menarik minat penonton untuk tercengang. Karena responsibility dari penonton akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan diri kalian saat menyampaikan pidato. Selanjutnya, bongkar isi pidato. Gimana sih biar isi pidato kita berbobot? Gimana supaya isi public speaking kita berbobot? Hal yang pertama yang tidak boleh dilewatkan adalah kalian harus sering membaca. Karena dengan sering membaca, good speaker bisa mempelajari, memahami beberapa kosakata yang nantinya bisa dijadikan bahan ketika teman-teman di panggung lupa. Menganalisis data adalah yang pertama. Misalkan kalian mengambil tema tentang moderasi beragama, maka kalian harus mengetahui kunci moderasi beragama itu apa dan dalilnya seperti apa. Kalau di Islam, kalian bisa membuka Al-Quran dan mencari ayat-ayat yang sesuai dengan tema kalian. Jika sudah menemukan ayat Al-Quran ataupun dalil yang tepat sesuai dengan tema kalian, maka kalian harus mencari tafsir dari ayat Al-Quran tersebut. Dari tafsir ayat Al-Quran tersebut, kalian bisa meringkas ataupun menarik hal-hal penting yang bisa kalian jadikan untuk bahan teks pidato. Jangan lupa, ayat, arti, dan tafsir harus selalu dicantumkan. Nah, tidak terlewatkan jika kalian mengambil dalil ataupun ayat Al-Quran dan ingin menyampaikan, maka tajwid kalian harus benar. Dewan Juri tidak menuntut suara kalian bagus, tetapi makharijul dan tajwid harus benar. Setelah kalian kupas tuntas dan mengerti tafsir dari dalil ayat Al-Quran tersebut, maka kalian harus menarik fakta sesuai ilmuwan ataupun sesuai data yang ada di negara kita. Misalkan data Halili Institute tentang kependudukan ataupun data BMKG jika kalian mengambil tema tentang geografi ataupun tentang lingkungan sekitar
Dari fakta penelitian yang kalian ambil, good speaker harus mengetahui permasalahan yang ada di Indonesia ataupun permasalahan yang sesuai dengan tema yang ditentukan. Misalkan kalian mengambil data kependudukan dari Halili Institute sekian persen, maka good speaker juga harus mengetahui nih permasalahan apa yang terjadi di Indonesia tentang kependudukan. Misalkan teman-teman mengambil tema geografi, maka teman-teman juga harus menarik masalah yang ada di Indonesia tentang geografi. Jika teman-teman mengambil tema tentang akhlak dan budi pekerti, ini paling gampang. Teman-teman juga harus mengambil masalah tentang akhlak ataupun budi pekerti, baik dari anak kecil, pendidikan orang tua, ataupun yang bisa disebut dengan edukasi. Saat good speaker sudah berhasil menentukan tema yang tepat, mengambil ayat Al-Quran atau dalil yang sesuai, dan menarik fakta yang tepat ataupun terbaru, maka teman-teman pasti sudah bisa mengambil permasalahan. Jika keempat ini sudah kalian ambil atau sudah kalian cantumkan dalam teks pidato, maka yang terakhir ialah bagaimana solusinya. Nah, disinilah intisari bagaimana kalian mengolah pidato kalian untuk menjadi lebih menarik dan membuat penonton tercengang. Yaitu komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan. Nah, gimana nih caranya komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan? Kita bahas di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.